Galer kena kuno wong batik si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu di mana letak makam Joko Tingkir atau Sultan Hatiwijaya, raja dari Kerajaan Pajang di Jawa Tengah. Topik ini menarik karena ada sejumlah lokasi yang mengklaim sebagai tempat pemakaman Joko Tingkir atau Mas Karebet ini. Yang paling umum adalah yang berada di pemakaman yang berada di Desa Butuh, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa makam Joko Tingkir berada di komplek pemakaman raja di Kota Gede, Yogyakarta. Lalu belakangan muncul setelah Gus Dur berkunjung ke lokasi ini, yaitu komplek pemakaman Joko Tingkir di daerah Lamongan, Jawa Timur. Ada juga yang mengatakan pemakaman Joko Tingkir berada di daerah Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Pasti teman-teman bertanya, mana yang benar? Untuk mengetahui jawabannya, tonton tayangan ini sampai akhir. Akan saya ulas di mana letak makam Joko Tingkir yang sebenarnya berdasarkan pada fakta-fakta sejarah, bukan berdasarkan pada cerita ataupun mimpi seorang tokoh. Simak terus tayangan ini sampai selesai dan jangan lupa bagikan kepada kawan-kawan yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Siapa Joko Tingkir? Joko Tingkir memiliki nama asli Mas Karebet. Ia anak dari pasangan Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenanga dan Nyai Ageng Pengging. Nyai Ageng Pengging ini bernama asli Roro Alit atau Raden Ajeng Tajuk Inten. Ki Ageng Pengging adalah anak Handoyo Ningrat, Panglima Perang Mojopahit, yang menikah dengan Dewi Pambayun, putri sulung Prabu Brawijaya V dengan Putri Campa. Jadi, Joko Tingkir adalah cucu Prabu Brawijaya ke-5, Raja Majapahit. Joko Tingkir lahir saat digelar pertunjukan wayang beber. Kelahirannya diiringi dengan hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Ki Ageng Tingkir, saudara Ki Ageng Pengging, menggambarkan wajah Jabang bayi itu cemerlang, menunjukkan keluhuran budi dari sang Jabang bayi. Bayi itu pun diberi nama Mas Karebet. Saat Mas Karebet masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Kematian ayah Joko Tingkir dikarenakan sikapnya yang tak menunjukkan patuh kepada Sultan Demak. Berkali-kali ia diminta datang ke ibu kota untuk menghadap, tetapi menolak meskipun dengan cara halus. Tak lama setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya, Nyai Ageng Pengging, jatuh sakit dan wafat. Maka, sepeninggal orang tuanya, Mas Karebet diasuh oleh seorang janda bernama Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di Desa Tingkir di lereng gunung dekat Salatiga, Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia dijuluki Joko Tingkir, yang berarti pemuda dari Tingkir. Singkat cerita, Joko Tingkir menjadi menantu Sultan Trenggono. Ia dijodohkan dengan Putri Sultan Trenggono, Ratu Mas Cempaka, dan juga dilantik menjadi Adipati Pajang. Sultan Trenggono ini adalah raja dari Kesultanan Demak. Saat Aryo Penangsang menjadi raja di Demak dengan membunuh Sunan Prawoto, Joko Tingkir diminta oleh Ratu Kalinyamat, anak Sultan Trenggono, untuk membunuh Aryo Penangsang. Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang berkat bantuan Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani, dan Ki Penjawi.
Joko Tingkir pun memindahkan kerajaan Demak dan mendirikan kerajaan Pajang. Dalam perjalanannya, kerajaan Pajang harus berhadapan dengan kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan. Perang antara kerajaan Pajang dan Mataram Islam tak bisa dihindari. Sayang, keadaan tak berpihak pada Joko Tingkir. Sebab terjadi bencana alam seperti gunung meletus yang menyemburkan abu vulkanik dan hawa panas yang menyambar sebagian pasukan kerajaan Pajang. Hal tersebut membuat barisan pasukan kerajaan Pajang tercerai-berai. Demi menghindari kekalahan telak, Joko Tingkir memutuskan untuk undur diri meninggalkan Mataram. Namun sayang, di tengah perjalanan pulang, Joko Tingkir terjatuh dan semakin parah sesampainya di Pajang. Pada tahun 1582, Joko Tingkir meninggal dunia. Ia dimakamkan tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo. Dalam bangunan gedung terdapat 17 makam yang sebagian besar kerabat Joko Tingkir. Komplek makam Joko Tingkir berada di Dusun Butuh, Gedongan, Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dusun Butuh adalah kampung halaman ibu Joko Tingkir, yaitu Nyi Ageng Pengging. 9 pusara berada di dalam rumah tua yang ada di dalam komplek pemakaman. Pusara Joko Tingkir berada pada bagian tengah rumah. Di dalam rumah itu juga terdapat pusara orang tua Joko Tingkir, yakni Ki Kebu Kenanga dan Nyi Kebu Kenanga. Selain pusara, di halaman komplek pemakaman terdapat kotak kaca yang di dalamnya berisi batang kayu yang sudah keropos. Batang kayu tua ini diyakini pernah dipakai Joko Tingkir pada abad ke-16 saat menuju Butuh melalui Bengawan Solo untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh. Selain di Dusun Butuh, makam Joko Tingkir juga diyakini berada di komplek makam Raja Kota Gede, Yogyakarta. Makam Kota Gede berada di lokasi awal kerajaan Mataram Islam berdiri. Berada di samping Masjid Gede Mataram yang dulunya merupakan komplek dari keraton atau Istana Mataram Islam di Kota Gede. Makam Kota Gede merupakan tempat dikebumikannya Raja Mataram Islam, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Raja kedua yakni Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati. Juga makam ayah Panembahan Senopati, yaitu Ki Ageng Pemanahan. Selain itu, Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, dikabarkan juga disemayamkan di tempat ini. Setelah di Kota Gede, makam Joko Tingkir diklaim berada di Lamongan, Jawa Timur. Makam itu berada di Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran. Sebelumnya, makam ini dikenal dengan nama Makam Ki Anggung Boyo. Mulai ramai disebut makam Joko Tingkir sejak adanya kunjungan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999. Menurut Gus Dur, makam tersebut adalah makam Joko Tingkir. Pemerhati sejarah dan kebudayaan Lamongan, M. Nafis Abdul Rauf, kepada detik.com mengatakan dilihat dari bentuk arsitekturnya memang menunjukkan situs yang berada di Desa Pringgoboyo ini merupakan sebuah makam. Tapi dari hasil kajian belum bisa dikatakan makam tersebut adalah makam Joko Tingkir atau Mas Karebet. Dari hasil kajian dan penelitian terbuka yang dilakukan peneliti dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Lamongan, diketahui kalau makam tersebut dulunya merupakan sebuah bangunan suci. Hal ini dilihat dari struktur bangunan dan juga pondasi yang ada di makam dan batu andesit yang merupakan salah satu ciri bangunan suci.
Selain itu, di dekat makam juga ada tempat yang dikenal oleh warga dengan nama Sumber Boto, di mana ditemukan batu bata berukuran besar seperti batu bata peninggalan masa Majapahit. Jadi, itu adalah bukti artefaktual yang menegaskan kalau wilayah Pringgoboyo yang menurut dugaan sementara adalah Desa Pringgoboyo adalah sebuah kampung kuno. Menurut Nafis, dalam prasasti Naditira Pradesa disebutkan ada desa-desa Sima yang dilalui penambangan kuno di daerah sekitar Desa Pringgoboyo yang disebut dengan Iparung. Daerah Iparung ini saat ini mencakup daerah Laren dan Desa Pringgoboyo. Ketika itu ada sungai melewati kawasan yang saat ini terdapat makam tersebut. Di Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Rawagede, Kecamatan Rawamerta, terdapat komplek pemakaman, di mana di depannya ada sebuah tulisan, "Selamat datang di Makom Joko Tingkir Rawagede." Makam ini terletak sekitar 30 meter sebelah timur Monumen Rawagede. Mengapa dinamai Makam Joko Tingkir? Dikisahkan, Joko Tingkir diminta oleh gurunya, Panembahan Ismaya, untuk datang ke Cirebon guna berguru kepada seseorang. Sesampainya di Cirebon, orang dimaksud sedang mengembara ke Pajajaran. Joko Tingkir tak menyerah. Ia mengembara ke Pajajaran mencari sosok sang guru. Dalam pengembaraan itu, sampailah ia di daerah Muara Tujuh. Ia pun istirahat dan memperhatikan daerah tersebut. Joko Tingkir juga menetap sementara di sini. Saat itu, ajaran Islam sudah menyebar di Muara Tujuh yang masih sepi. Pengajarnya bernama Ki Cepret. Joko Tingkir memperhatikan gerak-gerik Ki Cepret. Ia menangkap Ki Cepret bukan orang sembarangan. Ia memiliki karisma luar biasa. Joko Tingkir pun menemui Ki Cepret dan mengatakan siapa sejatinya dirinya. Ki Cepret lalu menanyakan apa maksud kedatangannya ke Muara Tujuh. Setelah saling bercerita, akhirnya terungkap Ki Cepret adalah orang yang dicarinya. Ki Cepret adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Wala Sungsang adalah putra pertama dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dengan istri pertamanya Subang Larang. Singkat cerita, Joko Tingkir menjadi murid Ki Cepret. Ia mempelajari berbagai ilmu dari agama, politik, hingga kanuragan. Agar proses belajar tak terganggu oleh penduduk, Joko Tingkir diminta bermukim di tanah lapang jauh dari pemukiman. Tempat di mana Joko Tingkir bermukim dan menimba ilmu pada Ki Cepret sekarang menjadi tempat pemakaman umum di Kampung Rawagede. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Kramat Joko Tingkir. Di dalamnya terdapat sebuah petilasan. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa makam atau kramat Joko Tingkir di Rawagede, Karawang hanyalah sebuah petilasan, bukan pemakaman. Pemerintah dan masyarakat Karawang juga tidak pernah mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat pemakaman atau kuburan dari Sultan Hadiwijaya. Sementara itu, pemakaman yang berada di Lamongan dari hasil penelitian sementara yang sudah disebutkan di atas tadi, dijelaskan bahwa Desa Pringgoboyo dulunya adalah kampung kuno di era Majapahit. Sedangkan makam Ki Anggung Boyo yang oleh Gus Dur disebut sebagai makam Joko Tingkir adalah bekas tempat suci. Jadi tinggal makam yang berada di Kota Gede dan Sragen yang memungkinkan sebagai tempat pemakaman Mas Karebet. Sayangnya hingga saat ini belum ada bukti ilmiah
yang menunjukkan bahwa makam Joko Tingkir berada di suatu lokasi. Jurnal ilmiah berjudul Kisah Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya Pengging karya Supomo merupakan salah satu jurnal ilmiah yang menjelaskan atau membahas mengenai kisah Joko Tingkir. Namun dalam jurnal ini tidak disebutkan informasi tentang kematian dan tempat pemakaman Sultan Hadiwijaya, cucu dari Prabu Brawijaya V. Juga buku Babat Joko Tingkir karya Mulyono Sastronaryatmo tidak menjelaskan secara rinci kematian Joko Tingkir. Jadi memang belum ada bukti ilmiah yang menjelaskan secara pasti di mana letak pemakaman Joko Tingkir. Adapun makam Joko Tingkir yang berada di Sragen maupun Kota Gede hanya berdasarkan daripada kisah turun-temurun. Jadi kita tunggu saja sampai ada hasil penelitian baru yang benar-benar membuktikan di mana letak makam Joko Tingkir. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar dan nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah-sejarah yang mungkin belum kawan-kawan ketahui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.